warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri, khususnya santri pesantren Wadad Amanah Jalwangi Sidoarjo, sering saya sampaikan kesuksesan itu bukan ditentukan oleh sempurnanya nilai, juga bukan oleh bagusnya sekolah. Menurut penelitian, kesuksesan itu lebih banyak ditentukan oleh self leadership, kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri. Sekarang kalian ada di rumah, tidak di dalam kontrol pesantren, tidak di dalam pengawasan para ustadz, ustadzah. Kalian memiliki otoritas untuk memimpin diri sendiri. Apakah kalian akan mengambil keputusan untuk menyia-nyiakan waktu, atau sebaliknya kalian memanfaatkan setiap kesempatan, setiap detik waktu yang kalian miliki untuk sesuatu yang produktif dan positif. Kemampuan kalian untuk memimpin diri sendiri itu akan sangat menentukan masa depan kalian. Saya percaya kalian akan mampu melakukannya. Doa saya selalu kalian menjadi pribadi yang mulia dan orang yang sukses di masa yang akan datang. Para santri, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang dan kami tertarik, termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Jangan lupa sebarkan ke medsos yang lain, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Bagi yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Para santri, hari ini saya ingin mengajak para santri untuk silaturahim ke Mbah Kiai Haji Ali Mas'ud yang terkenal dengan sebutan Mbah Ud. Mbah Ud ini adalah pribadi yang sangat unik, yang kita semua perlu membaca, merenunginya, karena ada nilai-nilai positif yang mesti harus digarisbawahi. Syukur kita bisa menteladininya. Mbah Ud ini pribadi yang memberikan manfaat pada saat hidupnya, bisa memberikan solusi dari berbagai kesulitan umat, sehingga banyak umat merasa tentram, merasa bahagia, merasa nyaman hidupnya ketika beliau bisa hadir di tempatnya, atau beliau memberikan satu dua nasihatnya, atau beliau bisa memberikan doanya. Yang kedua, beliau juga memberikan manfaat setelah wafatnya. Di makamnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang menginginkan memenuhi kebutuhan spiritualnya. Dengan hadir di makam Mbah Ud, mereka merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tercukupi kebutuhan nutrisi rohaninya, sehingga lebih mudah untuk taat, lebih ringan untuk melakukan kebaikan. Ini Mbah Ud. Oleh karena itu saya ingin mengajak para santri untuk nampak tilas bahwa Mbah Ud ini lahir sebagai seperti kita, hidup di tempat yang mungkin lebih sulit dari kita, tapi kemudian lahir menjelma menjadi pribadi yang demikian mulia. Kita sedang menyusuri masa kecil beliau, yaitu di daerah sono.
saya baru ziarah ke makam para ulama di daerah sono ini, yang kemungkinan salah satu di antara makam ini adalah makamnya Kiai Said ayahanda Mbah Ut. Tempat ini menjadi markas tentara, wilayah di dalam markas tentara. Tapi saya bisa berimajinasi sekian puluh tahun yang lalu Mbah Ut kecil tinggal di sini menikmati masa kecilnya bersama ayahandanya Kiai Haji Said dan ibunda tercinta Bunyai Fatimah. Barangkali tidak seperti kita yang sudah leluasa menikmati zaman modern. Beliau hidup di daerah yang pada waktu itu saya bayangkan daerah yang sangat sepi, desa, dan mungkin sangat terbelakang. Jadi masa kecil beliau saya bayangkan adalah masa kecil yang sangat sulit. Lebih sulit lagi ketika ayahandanya berpisah dengan ibundanya, sehingga beliau harus ikut kepada ibundanya tinggal di daerah Pagerwojo. Kesulitan yang mendera beliau di masa kecilnya ternyata tidak menjadi penghalang bagi Mas'ud yang kemudian setelah haji menjadi disebut Ali Mas'ud, untuk menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang manfaat baik pada saat hidupnya juga pada saat setelah beliau wafat. Para santri, kita ada di makamnya Mbah Ut yang sekarang ditutup karena corona ini. Di hari-hari yang lain makam ini penuh para peziarah dari berbagai penjuru, apalagi kalau hari Kamis malam Jumat, maka jalan-jalan sepanjang jalan ini penuh dengan orang-orang yang lalu lalang, para penjual dan seterusnya. Para santri mungkin ada hikmahnya corona ini bagi para peziarah untuk kembali melakukan redefinisi, mereka berziarah ke sini untuk apa. Kadang-kadang mereka salah niat sehingga tidak memberikan manfaat, malah menumbuhkan penyakit hati, bahkan juga kemusyrikan. Para santri di dunia spiritual itu sama dengan di dunia nyata. Ada pemerintahan di tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kemudian bupati, juga gubernur. Di wilayah spiritual juga ada pemimpin-pemimpin spiritual yang memimpin secara rohani masyarakat. Di zaman
Mbah Ut ini ada Gusmi yang sering sekali bertemu dengan Mbah Ut, bahkan ketika beliau kecil. Ada Ki Ahmad Siddiq, ada Mbah Hamid Pasuruan, ada Gus Hubi di Tambak Beras Jombang. Orang-orang ini seakan-akan membangun sebuah aliansi komunikasi rohani yang seakan-akan menjadi pemimpin rohani di wilayahnya masing-masing. Sehingga Jawa Timur pada umumnya dan khususnya daerah Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Jombang, kemudian Kediri ini menjadi tentram, menjadi suasana spiritualnya menjadi lebih nyaman dan membahagiakan karena dukungan dari kepemimpinan rohani beliau. Para santri, saya ingin bercerita tentang sisi unik Mbah Ut. Pada waktu itu di Tambak Beras pesantren Bahrul Ulum Jombang ini sedang ada kegiatan tahlil bersamaan dengan 7 harinya Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Ut Pagerwojo juga datang ke Jombang dengan naik dokar dan ketemu Gus Hubi, putra dari Kiai Fatah di Tambak Beras. Dan Gus Hubi ini juga terkenal majdub. Ketika keduanya ketemu, Mbah Ut langsung meludahi Gus Hubi 3 kali, bilang iki wali gede, iki wali gede, iki wali gede. Gus Hubi juga melakukan yang sama, meludahi Mbah Ut 3 kali sambil berkata kalimat yang sama. Ini bahasa spiritual yang tidak kita bisa pahami, dan setelah melakukan itu keduanya berpisah. Ini adalah cerita unik yang terjadi di antara para wali Allah sebagai referensi lain, pemahaman lain, pengetahuan lain tentang orang-orang yang kita muliakan. Para santri, barangkali itu sekedar cerita tentang perjalanan Mbah Ut. Kepada Mbah Ut, kami mohon maaf, kami ulangi lagi pengambilan gambar ini karena tadi tidak menyertakan sahabat penjenengan. Karena Mbah Ut ini dimakamkan di sini. Ini juga dulu menjadi semacam kontroversi, apakah dimakamkan di sini atau dimakamkan di Dung Cangkring. Maka Mbah Ut dimakamkan di sini berjajar dengan makam ibundanya, itu juga atas nasihat Mbah Hamid. Jadi mohon maaf tadi kalau saya tidak bercerita tentang Mbah Hamid, karena Mbah Hamid sendiri itu luar biasa dekatnya dengan Mbah Ut ini. Mohon maaf tadi terlupa, maka saya ulangi lagi. Dan saya tadi mengunjungi makam di sono. Salam seluruh keluarga di sono kepada panjenengan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.